Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada teman-teman sudah diberikan soal ini ya, kuis tadi. Ini menggunakan ada file makeup 2007 XLS ini ya. Nah, datanya kan ada di sebelah kanan ini. Pertanyaannya sama dengan kelas 544 ini kan. Yang kedua, for each product, determine the total number of units and dollar volume sold. Ya. Menggunakan sum if ya. Jadi pertama kita ambil dulu ya produknya ini kan. Produknya ini shift N. Nah, ini bisa kita copy aja ke kiri ya, atau pakai pivot ya. Tapi lebih baik di copy karena kata pakai sum if. Misalnya di sini sebetulnya udah di atas ini ya. Nah, tapi saya simpan di sini aja. Nah, kemudian data tool remove duplicates ya. Oke. Nah, jadi dapat hanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pakai ini sebagai dasar untuk di lookup ya. Di lookup. Nah, ini nanti di lookup berdasarkan range produk sampai ke dolar ini kan. Nah, untuk ngecek ininya kepada teman-teman juga sudah dijelaskan tentang cara menamakan range ya. Nah, kita cek yang sudah dikasih nama range ada di sini nih. Jadi ini ada produk, ini kalau kita klik, nah range yang sudah ditentukan namanya produk akan disorot. Gitu ya. Nah, jadi kita sudah tidak perlu blok range lagi ya, karena sudah ada di sini. Kemudian dollars gitu ya. Nah, berarti ini dollarsnya. Kemudian unit juga ada kan? Nah, unit. Nah, ini unitnya. Jadi sama dengan sum if ya. Nah, range-nya tadi produk ya. Kriterianya adalah sama dengan lip close ini kan. Kemudian sum range-nya baru dolar. Begitu ya. 49834. Nah, ini kalau mau dicek pakai, karena ini dikecilkan jadi tidak kelihatan ya. Harus dibuka. Nah, itu ya, sama ya. Nah, ini tinggal di copy saja karena sudah pakai range ya, jadi gampang juga, tidak perlu absolut ya. Nah, ini yang pertama ya, for each product determine the total number of dollar volume sold ya. Nah, yang di sini baru unit. Kalau unit berarti sama dengan sum if range-nya adalah sama, pakai produk ya. Kemudian kriterianya sekarang sama kriteria ini ya, tapi yang dijumlahkan adalah sum range-nya units ya. Bukan dolar lagi. Nah, sama ya, 16.303. Nah, ini baru yang pertama. Determine the total number of unit and dollar volume sold, gitu kan. Determine the total revenue earned before December. Nah, berarti kita cari tanggal ini ya, date ini ya. Nah, supaya cepat saya tunjukkan yang ini aja, sudah jadi ya. Jadi sama date-nya yang kita cari ya, satu kolom, satu apa namanya? Satu kolom ya, date ini range-nya ya. Kemudian kriterianya ini kurang dari, karena di bawah 10 Desember ya, jadi kurang dari sama dengan 12/9/2005. Nah, yang dicari adalah ini kan,
The total revenue. Nah, total revenue berarti dolar, gitu kan. Ya, jadi ini dapat nanti 159.897. Ini yang kedua. Terus determine how much revenue was made on sales transaction involving at least 50 units. 50 unit of apa? Smoke make up ya. Nah, jadi yang ketiga adalah yang unitnya lebih dari sama dengan 50 ya. Jadi kriterianya cari ini lebih dari sama dengan 50. Jadi sama ya. Ini di soal 3 sebetulnya ada. Atau kalau kita mau ketik langsung di sini sama dengan sum if range-nya adalah units ya. Oh, sales transaction. Ya, unit ya. Units, koma, kemudian kriterianya dalam, nah ini harus pakai tanda kutip ya. Tanda kutip at least 50 berarti lebih dari sama dengan 50 ya. Tutup kutip, koma. Nah, ininya dollars ya. Tutup kurung. Nah, ini 17.174.857. Ini yang ketiga ya. Jadi yang unitnya di atas $50 adalah total nilai penjualannya 174.857. Itu soal 1 ya, soal 1. Nah, soal 2 kalau kelas 543 ini ya, remove filter and remove duplicate ya. Kalau teman-teman VLOOKUP tadi ya. Nah, kalau VLOOKUP ini misalnya yang 1000 yen ini ya. Itu Anda bikin aja, saya bikin baru aja ya. Ini kasih aja di sini untuk lookup-nya yen ya, sama dengan bukan 1000 tadi ya, 100. Kemudian peso berapa? 5 ya. Kita aja yang besar 14.000. Euros berapa? 0,7 ya. Terakhir rupiah 14.000 ya kan. Nah, ini kita bikin di sini. Misalnya berapa amount ya. Terus currency kan diminta dibikin konversi ya. Nah, currency-nya apa? Terus converted ya menjadi di currency tersebut ya. Jadi misalnya amount in dollar ini kan ya. Itulah ya. Nah, ini kalau currency-nya peso gitu kan. Konversinya berarti berapa? Ini kan sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP, koma, lookup value-nya ke sini kan. Ini harus diurutkan enggak ya? Saya lupa. Enggak ya kayaknya ya. Bisa aja ya. Lookup value dari situ FN 4 misalnya. Atau enggak usah sih. Karena enggak di copy ya.
lookup value-nya salah. Lookup value-nya peso ini kan. Nah, kemudian tabel array-nya ke sini, koma, nah, kemudian 2 kan ya. Dua gitu ya. Terus sudah ya. Range lookup itu kalau ya udah. Ini kan kalau tidak ada jumlah dolar di sininya ya. Converted peso 5 kan betul. Nah, kalau ada jadi 10 dolar, ini kan harus jadi dikali 10 gitu. Nah, 50 ya. Ini diganti euros. Benar enggak? Enggak ya. Nah, ini kayaknya harus ini ya, harus diurutkan. Nah, kalau diurutkan ini bisa ya. Jadi harus berurutan. Kalau 3 dolar sama dengan 2,1 euro ya. 5 dolar sama dengan 3,5 euro. Kita ganti rupiah. Nah, jadi 70.000, 5 dolar itu sama dengan 70.000 euro. Ada pertanyaan ini? Jadi ini hanya untuk membuat in which the user can enter amount in US dollar ya and a currency and the spreadsheet convert dollar to the entered currency ya. Jadi kita dapat ini amount in dollarsnya ya. Itu nomor 1 VLOOKUP. Terus nomor 2 VLOOKUP in the Pine Valley XLS the first worksheet contain the salaries ya. Ini ya. Terus the second worksheet contain the age of the employees dan the third worksheet contain the years of experience. Ini ya. Nah, diminta create a fourth worksheet that contain the salary, the age, and the experience for each employee. Ya. Jadi kita satukan di sini kompilasi ya dari data-data yang ada ini ya menggunakan ya namanya sama kan sama semua. Ya, kita bisa bikin di sini. Ini salary, ya. Ini age ya, dan ini experience ya. Nah, itu kan mungkin tadinya dari banyak file ya, disatukan di sini, kemudian kita kompilasi. Sama dengan VLOOKUP ininya Adam gitu kan, kemudian koma tabel array-nya dari salary kan, kalau salary ya. Nah, ini ada itunya, ada name range-nya Luxal ya. Koma call index name-nya 2. Sudah ya. Nah, ini karena sudah jadi pakai nama range ya, kita bisa copy langsung ke bawah. Bianca 150 bisa dicek. Bianca harus pakai itu ya. Pakai false ya. Supaya tidak exact match ya, harus supaya exact match ya. Nah, jadi kalau pakai false nanti Bianca 125 persis ya. Kalau tidak pakai exact match nanti yang approximate ya, dia cari yang mendekati. Nah, age juga sama ya, sama dengan VLOOKUP. Lookup-nya untuk Adam. Nah, age-nya ini ada age. Apa? Lookup age apa ya? Saya cari dulu deh ya. Nama-nama yang ada di sini. Nah, look age ya, look age. Jadi sama dengan VLOOKUP Adam, kemudian look age ya. Kemudian pasti kedua ya, koma false atau 0. Nah, ini juga tinggal di copy.
Nah, itu saja sih yang terakhir saya kira bisa ya, tinggal masuk ke experience ini, pakai look experience. Nah, demikian teman-teman ya penjelasan pekerjaannya.